warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 8 kelas 08 UK 002 dengan dosen pengampu Dr. Dadang Sumarna SHMH akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Filsafat Hukum dengan judul Mazhab Sejarah. Saya Murina Stewart. Saya Li Susanti Duha. Saya Reza Dewa. Saya Saufi Nur Latifah. Dan saya Ulang. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mazhab sejarah. Mazhab sejarah itu merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Konsepsinya yaitu mengedepankan jiwa bangsa. Konsepsi ini sangat berpengaruh bagi perumusan konsep hukum yang tidak hanya di Jerman, tetapi sudah meluas keluar Jerman termasuk Indonesia. Kelebihan konsep mazhab sejarah ini mampu memandang bahwa hukum-hukum yang berasal dari masa lalu merupakan hukum yang pernah dijalankan di masa lalu dan sedikit banyak akan mempengaruhi hukum yang berlaku di masa sekarang. Karena jiwa bangsa yang menjadi pelopor bagi mazhab sejarah ini. Mendasarkan pemikirannya bahwa hukum itu terbentuk dari luar legislasi, artinya hukum yang tidak dibuat oleh lembaga formal tetapi tumbuh dan berkembang di masyarakat secara alami. Pengkajian mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum tidak lepas dari pengkajian sejarah hukum, karena hal-hal yang dikemukakan oleh mazhab sejarah dalam filsafat hukum pada akhirnya menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia. Menurut pandangan sejarah hukum, suatu hukum itu tidak dapat berubah dalam dimensi ruang, akan tetapi juga dapat berupa dalam dimensi waktu, sehingga hukum akan mengalami perubahan. Berpijak kepada pemikiran tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya dalam pandangan sejarah hukum itu tidak terlepas dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang keduanya terdapat hubungan yang timbal balik atau hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya perkembangan sejarah. Sejarah akan disampaikan oleh Saudari Reja. Baik, saya Reza. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan filsafat hukum yang terjadi dari masa ke masa. Yang pertama, masa Yunani. Masa ini terjadi pada abad pertama sebelum Masehi. Pada masa ini dibagi juga menjadi 3 masa. Yang pertama masa Prasokrates, yang kedua masa Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan yang ketiga adalah masa Stoa. Masa pertama pada masa Yunani yaitu masa Prasokrates. Masa ini terjadi sekitar kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian memang pada masa ini untuk filsafat hukum sendiri memang belum berkembang, karena filsuf yang ada pada masa ini berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu ada Thales, ada Anaximenes, ada Ximandos, kemudian ada Pythagoras dan Heraklitos. Yang kedua adalah masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Masa ini terjadi sekitar 400 tahun yang lalu sebelum Masehi. Pada masa ini, Socrates memiliki pandangan-pandangan terkait manusia dan segala hal tentang manusia. Dan filsafat hukum juga salah satunya tercetus pada masa ini, di mana Socrates memiliki pandangan bahwa negara memiliki tugas untuk mendidik warga negara, dan warga negara memiliki tugas untuk mengikuti aturan hukum yang ada dalam suatu negara, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian dilanjutkan oleh pemikiran Plato bahwa hukum itu haruslah berasaskan keadilan. Kemudian dilanjut oleh
Aristoteles yang berpendapat bahwa hukum yang berkeadilan ini harusnya memiliki kemanfaatan secara umum. Kemudian pada masa ini juga Aristoteles mengemukakan konsep hukum alam, di mana konsep hukum alam ini merupakan prinsip-prinsip universal yang berasal dari akal dan alam. Nah, konsep hukum ini juga menjadi dasar bagi hukum positif. Yang ketiga ada masa Stoa atau Stoicism, terjadi kurang lebih sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini hukum dikenal sebagai hukum kodrati atau hukum kesusilaan alami, di mana hukum merupakan kehendak Tuhan untuk mengatur segala hal yang baik dan menghalangi segala hal yang tidak dikehendakinya. Pada masa ini, hukum dianggap sebagai kodrat, dan kodrat adalah hukum. Baik, yang selanjutnya adalah masa Romawi. Pada masa ini terjadi sekitar abad ke-3 sampai ke-5 sebelum Masehi. Pada abad ini, terkait filsafat hukum memang tidak berkembang sepesat pada masa Yunani. Nah, pada masa ini filsuf yang ada diberikan tugas untuk mencari tahu atau memikirkan terkait bagaimana cara mempertahankan wilayah Romawi yang sangat luas. Adapun tokoh yang terkenal pada masa ini ada Polybios, ada Cicero, ada Marcus Aurelius, dan ada Seneca. Masa abad pertengahan. Abad pertengahan muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad ke-5. Masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam. Di masa ini terjadi perubahan orientasi dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif. Bukan lagi karena ia sesuai dengan hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak ilahi. Filsuf-filsuf abad pertengahan antara lain Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius Padua, William Ockham, John Wycliffe, Johannes Huss, dan Plotinus. Dalam mengembangkan pemikirannya, filsuf abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh filsuf Yunani kuno. Augustinus misalnya, banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Plato tentang hubungan antara ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi. Pada abad pertengahan, muncul pemikiran tentang adanya hukum abadi yang berasal dari rasio Tuhan yang disebut dengan lex aeterna. Hukum abadi dari Tuhan itu mengajawantah pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakan apa yang disebut keadilan. Masa Renaissance atau zaman baru. Ciri utama zaman ini ialah manusia menemukan kembali kepribadiannya. Renaissance berasal dari kata re, artinya kembali, dan nasci artinya lahir. Jadi Renaissance diartikan lahir kembali. Artinya, alam pikiran manusia tidak terikat lagi oleh ikatan-ikatan keagamaan. Demikian besarnya kekuasaan gereja sehingga manusia merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan. Lahirnya Renaissance mengakibatkan perubahan yang tajam dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Teknologi berkembang dengan pesat, benua-benua baru ditemukan, negara-negara baru didirikan. Tumbuh berbagai disiplin ilmu baru. Dalam dunia pemikiran hukum, zaman ini ditandai dengan adanya pendapat bahwa akal manusia tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan dari akal Tuhan. Akal manusia merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Pangkal tolak aliran ini nampak pada penganut aliran hukum alam yang rasionalistis. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, dan para penganut paham positivisme seperti John Austin, yang menyebutkan
bahwa logika manusia memegang peranan penting dalam pembentukan hukum. Baik, selanjutnya perkembangan filsafat hukum pada masa modern dan masa sekarang. Pada masa modern, pada masa ini muncul berbagai aliran dalam filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia pada rasio Tuhan. Sebagaimana telah diajarkan para filsuf abad pertengahan, zaman modern menempatkan posisi manusia lebih mandiri. Dengan rasionya manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Para filsuf di zaman modern ini merasa jenuh dengan pembicaraan tentang hukum yang abadi yang berasal dari Tuhan. Hukum positif tidak harus bergantung pada rasio Tuhan, tetapi bergantung pada rasio manusia. Dasar rasionalisme ini diletakkan oleh René Descartes, di mana gagasan rasionalisme membawa pengaruh dalam hukum negara dan warganya. Absolutisme dan feudalisme menjadi tidak populer, yang ditandai dengan meletusnya Revolusi Prancis pada tahun 1789, dan pada masa ini Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Perkembangan filsafat hukum pada zaman sekarang yaitu dimulai pada abad ke-19. Jika pada zaman modern berkembang rasionalisme, pada zaman sekarang, rasionalisme dilengkapi dengan empirisme. Filsuf yang hidup pada masa sekarang antara lain Hegel, Karl Marx, Schelling, von Saint-Exupéry, Engels, dan Jeremy Bentham. Hegel pada dasarnya meneruskan pemikiran Immanuel Kant. Hegel dikenal sebagai tokoh paling penting dalam idealisme Jerman. Hegel sangat mementingkan rasio, tetapi tidak hanya rasio individual, tetapi juga rasio keilahian. Menurut Hegel, yang mutlak adalah kesadaran, namun kesadaran menjelma dalam alam dengan maksud agar dapat menyadari diri sendiri. Pada hakikatnya, kesadaran adalah idea, artinya pemikiran. Adapun Karl Marx dan Engels merupakan tokoh aliran materialisme, di mana hukum dipandang sebagai pernyataan hidup bermasyarakat. Sedangkan perkembangan filsafat hukum pada masa kini di Indonesia, menurut ahli hukum Satipto Raharjo, menyatakan bahwa paham hukum liberal modern saat ini perlu dikaji. Karena pada paham tersebut dianggap sebagai sebuah usaha keberhasilan dari kelompok-kelompok borjuis yang ingin bebas dari aturan hukum. Kelompok tersebut menganggap bahwa hukum hadir bukan untuk memberikan keadilan, tetapi untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk bersikap semena-mena. Pemahaman ini telah masuk ke banyak lapisan masyarakat sehingga banyak terjadi bentrok di antara masyarakat sipil dan pemerintah. Memahami mengenai eksistensi filsafat hukum pada era hukum modern yang serba digital ini, Satipto Raharjo berpendapat bahwa lebih banyak lagi pemikiran filsafat hukum yang muncul pada masa-masa transisi seperti saat ini. Karena pada masa ini pola pikir masyarakat pun sedang dalam masa transisi, sehingga pro dan kontra di antara masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan sering terjadi mengenai pandangan hukum yang berlaku baik secara konvensional maupun digital. Hal tersebut merupakan sebuah contoh bahwasanya filsafat hukum saat ini masih tersirat dalam hukum modern karena pola pikir dan pola hidup yang terus berkembang di masyarakat menciptakan sebuah pandangan baru dari segi nilai hukum positif. Esensi mazhab sejarah. Mazhab sejarah memiliki esensi yang sangat penting dan mendasar dalam pandangan filsafat hukum. Hal ini dikarenakan mazhab sejarah menganggap penting hukum-hukum yang berlaku dari tahapan sejarah yang dilalui umat manusia. Dalam konteks berpikir seperti ini, maka hal terpenting dalam mazhab sejarah ini yaitu kemampuannya menempatkan hukum-hukum yang sudah berlalu tersebut sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan penting bagi masyarakat.
tidak hanya penting dan bermakna pada masa lalu ketika hukum itu diterapkan dan dijalankan, tetapi juga berguna sebagai refleksi untuk hukum yang berlaku saat ini dan juga sebagai proyeksi bagi hukum yang akan berlaku di masa depan. Ketiga dimensi masa lalu, masa kini, masa depan merupakan 3 serangkai waktu yang saling terkait, saling menjelaskan, dan saling melengkapi. Pelopor mazhab sejarah bernama Gustav Hugo tahun 1786 hingga 1844. Meskipun kalangan yuridis lebih familiar pada pemikiran von Savigny 1799 hingga 1861, yaitu seorang negarawan dan sejarawan dari Prusia. Sedangkan dari Inggris, penganut mazhab sejarah adalah Henry Maine tahun 1822 hingga 1888. Inti pemikiran Gustav Hugo yang menyerang pandangan yang berkembang di abad 19 bahwa hukum itu hanyalah produk yang berasal dari legislasi, yaitu undang-undang. Gustav Hugo justru sebaliknya. Ia berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi. Di semua negara khususnya di Inggris dan Romawi ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya, customary law dan Praetorian law atau hukum kebiasaan dan hukum Pretoria. Gustav Hugo berpendapat bahwa hukum positif dari masyarakat adalah bagian dari bahasa mereka. Semua ilmu berasal dari bahasa yang baik, tidak terkecuali matematika. Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap langkah individu-individu kepada masyarakat yang kompleks, di mana kesadaran hukum rakyat nampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya. Perlu dicatat bahwa pemikiran von Savigny merupakan kenyataan sejarah bahwa perkembangan masyarakat makin maju dan kompleks, sehingga menimbulkan pembagian kerja di bidang hukum, sehingga muncul golongan yuris yang mewakili bangsanya dalam memformulasikan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bahkan pada zaman modern, hukum suatu bangsa bertumpu pada kesadaran para yuris. Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah merupakan nilai yang sangat mendalam dan mendasar. Hal ini bisa terlihat dari pandangan Hegel yang melihat hukum sebagai ungkapan roh. Filsafat hukum Hegel bertolak belakang dengan filsafat hukum Kant, sebuah fakta yang seringkali dikaburkan dengan istilah idealisme yang berterap pada keduanya. Lebih jelasnya, Hegel memandang hukum dalam kerangka moral. Etika Hegel dan filsafat hukum Kant merupakan sebuah satu kesatuan. Hukum, negara, dan etika merupakan jabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari roh bangsa, dan roh bangsa ini secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari roh dunia. Konsepsi hukum Hegel berkaitan erat dengan pandangan metafisiknya mengenai peran, agama, dan roh, yakni roh Tuhan. Menurut Hegel, pengadilan memiliki arti yang sangat penting, kendati dia tidak berharap memberinya fungsi legislasi. Meski demikian, pengadilan memiliki tugas mengakui hukum sebagai hak yang diungkapkan dalam undang-undang dan mempraktekannya secara aktual. Demikian presentasi dari saya, Maurina. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, kesimpulan yang kami tarik dari pembahasan kami adalah bahwa mazhab sejarah merupakan mazhab dalam filsafat hukum yang sangat penting dan strategis kedudukannya. Dalam perkembangan filsafat hukum, esensinya dan nilai strategisnya terletak pada konsepsinya yang mengedepankan jiwa bangsa dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun konsep ini tidaklah sempurna, karena mazhab sejarah juga memiliki banyak kelemahan-kelemahan, tetapi setidaknya memberikan suatu pencerahan dan penguatan akan adanya hukum nasional yang bertumpu kepada jiwa bangsa, yang menurut persepsi Hegel merupakan bagian dari ruh dunia. Meskipun konsepsi mazhab sejarah nampak begitu kuat nilai metafisikanya dan idealisme historisnya,
Namun tetap mazhab ini memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan dan konsepsi hukum. Karena sejatinya selalu ada korelasi antara masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Yang menurut konsepsi Gadamer bisa dileburkan melalui konsep peleburan cakrawala, di mana nilai-nilai lama dapat bersenyawa atau melebur dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini untuk mendapatkan suatu produksi makna yang mendalam dan mendasar. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan support dari dosen pengampu. Kami ucapkan terima kasih. Dah.